Ya, sebelumnya kita mulai dulu dengan mengklik SPSS sampai muncul sampai muncul dialog boxnya. Oke, kita tunggu sebentar. Tampilan dari SPSS. Nah, sebelum itu marilah kita untuk memasukkan datanya. Terlebih dahulu kita masuk ke variabel view. Variabel view kita buka. Kemudian untuk name kita tuliskan pendampingan suami. Oke. Pada value, tadi di name tidak boleh ada karakter spasi, jadi kita tulis saja pendampingan. Oke, ini biarin saja. Type with desimal. Nah, ini label baru kita tulis pendampingan suami. Yang untuk value di sini kita tulis label value, kita tulis 1, tidak didampingi suami, add. Kemudian yang kedua kita tulis didampingi suami, add. Kemudian kita oke. Ini yang lainnya biarkan saja. Kemudian untuk yang nomor 2 kita lihat skor ansietasnya. Kita biarkan saja seperti ini. Labelnya kita tulis skor ansietas atau skor kecemasan. Oke, sudah. Kalau sudah, maka kita kembali ke data view dan kini akan kita isi dengan angka-angka. Kita tulis kalau misalkan 1, ini secara otomatis akan muncul tulisan tidak didampingi suami. Kalau kita tulis 2, maka secara otomatis ditulis didampingi suami. Begitu juga seterusnya. Maka selanjutnya kita isi datanya sampai ke 200 pasien karena jumlah sampelnya ada 200 ya. Nah, ini adalah data dari dia sudah dimasukkan secara otomatis. Kalau kalau kita klik di sini label value, maka kalau 2 langsung di coding sebagai didampingi suami, sedangkan kalau 1 itu codingnya adalah tidak didampingi suami. Untuk penulisan codingnya itu bisa terserah kalian, misalkan mau dibalik, 1 didampingi suami, 2 tidak didampingi suami, bebas, karena ini variabel yang bersifat data yang berupa kategori. Data berupa kategori kan tidak memiliki tingkatan ya. Sedangkan yang berikutnya yang di skor itu adalah data berupa data numerik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis mengenai normalitas dari data tersebut. Apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak? Yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian untuk skor kecemasan itu masuk ke dalam dependent list. Kemudian pendampingan didampingi suami atau tidak dimasukkan ke dalam vector list. Kemudian kita klik plotnya. Untuk statistika deskriptifnya ini kita dapat menggambarkannya dalam bentuk step and leaf atau dengan menggunakan histogram. Kalau mau menggunakan histogram tinggal dicentang saja histogramnya. Kalau kita mau menggunakan step and leaf, kita juga tinggal memberikan tanda centang atau cek di stem leaf. Dan kemudian normality plot with test ini juga kita klik, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Bentar, masih nunggu. Oke. Nah, ini adalah datanya yang di sini merupakan data case processing summary-nya. Misalkan jumlah yang valid berapa, totalnya berapa, kalau ada data yang hilang berapa. Kemudian ini adalah statistika deskriptifnya. Misalkan rata-ratanya berapa, skornya. Misalkan yang di sini skor kecemasannya tidak didampingi suami, rata-rata skornya berapa. Kemudian didampingi suami, skornya berapa. Kemudian ada coefficient intervalnya, atas bawahnya berapa. Misalkan ini rata-ratanya 46,33.
3393, lower boundnya adalah 43,7836, upper boundnya adalah 48,8951, begitu juga seterusnya. Di sini juga ada median, varian, standard deviation, maximum minimum, range, interquartile, Shigonius, kurtosis, dan lain sebagainya adalah statistika deskriptifnya yang juga ada manfaatnya dalam pelaporan hasil statistika kita. Kemudian kita turun ke bawah di sini. Nah, kita lihat di test of normality. Nah, kita melihat bahwa jumlah sampel kita adalah 200, yaitu 100 yang pasien yang didampingi suami dan 100 pasien yang tidak didampingi suami. Nah, yang kita lihat kalau misalkan dari tes normalitasnya, kalau misalkan jumlah sampel lebih dari sama dengan 50, maka yang kita lihat adalah jumlah di Kolmogorov-Smirnovnya. Sedangkan kalau jumlah sampelnya kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat di sini, ini hasilnya adalah 0,200. 0,200 itu lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa data pada soal yang pertama ini atau kasus yang pertama itu datanya terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya atau p-value-nya ini yang di sini itu lebih besar dari 0,05. Itu untuk nilai kecemasan. Nah, selanjutnya berarti kan kalau datanya terdistribusi normal, kita bisa melihat menganalisisnya dengan menggunakan independent t-test. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini yang ke bawah-bawahnya itu bisa kita lihat. Misalkan ini dari histogramnya. Kalau histogramnya di sini kita bisa melihat bahwa bentuknya seperti bell shape atau berbentuk seperti lonceng. Jadi dia tidak lari ke sini atau dia lari ke sini. Jadi bentuknya bagus seperti ini, adalah data yang terdistribusi secara normal. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Bagaimana cara kita melakukan analisis secara independent t-test? Yang berikutnya kita lakukan adalah ini. Kita klik analyze, kemudian compare mean, independent sample t-test. Kita klik. Oke, untuk tes variabelnya, skor kecemasan kita masukkan ke sini, ke tes variabel. Kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan pendampingan atau didampingi suami dan tidak didampingi suaminya. Sudah itu, kemudian kita klik. Grup 1 tulis 1 dan grup 2 tulis 2. Grup 1 itu maksudnya yang yang tidak didampingi suami, dan 2 adalah yang didampingi oleh suami. Kemudian kita klik continue. Kemudian optionnya nggak usah kita udah langsung saja, karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Kecuali kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 99%, di mana kita sudah sangat yakin sekali dengan apa yang kita lakukan, data pengambilan kita sudah benar dan lain sebagainya. Atau kalaupun kita mau kita turunkan lagi juga bisa seperti itu. Kemudian klik continue dan oke. Nah, di outputnya ini, di jendela outputnya, maka akan muncul seperti ini t-test. Kita lihat, nah di sini adalah grup statistikanya. Ini adalah tampilan secara deskriptifnya. Misalkan skor kecemasan yang tidak didampingi suami rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, standar error minnya sekian. Kemudian untuk yang didampingi suami, minnya adalah 31,4093 dengan standar deviasi sekian, dan standar min errornya sekian. Nah, dari semua data yang muncul di sini, mana yang harus kita lihat? Yang pertama adalah untuk Laven test equality-nya. Kita lihat di sini untuk Laven test itu untuk melihat variance-nya, apakah variance kita sama atau tidak. Kalau untuk variance-nya, kita lihat di sini angkanya 0,00, berarti itu terdapat perbedaan variance. Nah, yang paling penting kalau kita melihat apakah skor kecemasan, apakah ibu yang melahirkan dengan didampingi suami atau tidak didampingi suami itu berbeda rata-rata skor kecemasannya. Yang kita lihat adalah yang di sini, sig to tail-nya ini, signifikansinya atau signifikansi yang to tail ini, atau yang bisa disebut juga oleh p-value ini. Nah, kalau kita melihat hasilnya itu adalah 0,000.
ya, itu kan lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak, sedangkan H1 itu yang diterima. Maknanya H1 apa? Kalau H0 tadi itu adalah hipotesis 0, itu dikatakan bahwa rata-rata skor kecemasannya antara ibu yang didampingi suami dengan tidak didampingi suami itu tidak berbeda. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan skor kecemasan antara ibu yang didampingi suami dengan yang tidak didampingi oleh suami. Kalau yang di sini kita lihat berarti kan tadi H0-nya kan ditolak ya, yang diterima adalah H1-nya. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan ibu yang melahirkan yang didampingi oleh suami dengan ibu yang melahirkan dengan tidak didampingi oleh suami, seperti itu. Itu adalah untuk interpretasinya. Sedangkan di sini adalah mean difference dan standard errornya itu bisa dibaca sendiri. Itu kalau memang kira-kira dibutuhkan bisa kita masukkan dalam pelaporan hasil hasil penelitian kita atau dalam hasil uji statistika kita, seperti itu. Oke, itu adalah kesimpulannya. Ya,